Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu lagi untuk membahas soal-soal P3KBK. Mungkin di antara teman-teman kita ada yang hari ini sudah mulai melaksanakan ujian P3K. Semoga diberikan kelulusan, kemudian bisa mendapat nanti NIP P3K ya. Untuk teman-teman yang belum ujian P3K, nah kita taklukkan ya ujian P3K dan raih NIP ASN P3K. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas 20 soal P3KBK. Nanti untuk link kuis seperti biasa saya share di deskripsi. Jadi teman-teman bisa belajar kembali untuk mengerjakan soal-soal. Untuk video-video saya yang sebelumnya, itu ada kuis yang sudah tidak bisa dibuka ya, karena waktunya hanya 12 hari untuk mengaktifkan link kuis tersebut. Nah, saya berbagi tips sebentar untuk teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman yang belum mengikuti melaksanakan ujian P3K, usahakan nanti ketika jeda waktu untuk mengerjakan soal dari manajerial ke sosiokultural, wawancara, dan kompetensi teknis, teman-teman jangan selesai kemudian langsung mengklik untuk materi soal yang berikutnya ya. Jadi misalkan dari manajerial kemudian mau ke sosiokultural, usahakan kalian tarik napas dulu ya teman-teman, kemudian agak rileks sebentar, kemudian baru memulai mengerjakan soal yang berikutnya lagi, terutama untuk kompetensi teknis. Jadi setelah teman-teman mengerjakan soal yang manajerial, sosiokultural, wawancara, itu kan sudah lelah ya. Nanti ketika teman-teman mau masuk ke kompetensi teknis, usahakan teman-teman agak rileks sebentar gitu, tarik napas, karena teman-teman akan mengerjakan 100 soal, jadi kan butuh waktu yang lama, kemudian berpikir juga. Ketika teman-teman tidak rileks sebentar, kemudian teman-teman langsung mulai mengerjakan langsung kembali, teman-teman akan terasa terforsir gitu, lelah ya. Seperti saya kemarin, alhamdulillah saya itu komputernya error gitu, akhirnya saya masih ada waktu beberapa menit untuk merilekskan pikiran gitu, otak. Akhirnya saya ketika mulai mengerjakan kembali untuk soal kompetensi teknis, saya sudah agak rileks gitu. Ini hanya berbagi tips kepada teman-teman tentang kemarin yang saya lakukan saat mengerjakan soal-soal P3KBK. Nah, kita kembali ke soal ya. Ada 20 soal yang saya bagikan, nah kita bahas satu-satu. Wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dilakukan dengan metode lain, maka wawancara berfungsi sebagai A. Metode kriterium, B. Metode primer, C. Metode utama, D. Metode pelengkap. Sering mungkin teman-teman menemukan soal seperti ini ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu metode pelengkap. Jadi penjelasannya, interview itu bisa difungsikan sebagai metode primer, kemudian juga bisa metode pelengkap dan sebagai kriterium. Bila interview dijadikan sebagai salah satu-satunya alat pengumpul data atau sebagai metode utama dalam pengumpulan data, maka metode ini berfungsi sebagai metode primer. Sebaliknya, jika ia difungsikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dilakukan dengan metode lain, maka posisinya pada kasus ini adalah sebagai metode pelengkap. Namun demikian, pada saat-saat tertentu, metode interview juga digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang telah diperoleh dengan cara lain seperti metode tes atau kuesioner dan sebagainya. Nah, dalam kasus seperti ini, metode interview difungsikan sebagai pengukur atau kriterium. Nah, begitu penjelasannya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Konseli memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik konseli juga akan berpengaruh pada kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Untuk membantu konseli memenuhi kebutuhannya, guru BK perlu melakukan asesmen kebutuhan. Guru BK dapat melakukan asesmen kebutuhan dalam dua teknik, yaitu A. Tes psikologi dan non-tes, B. Inventory dan skala psikologis, C. Tes dan non-tes, D. Tes dan observasi. Nah, untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang benar adalah yang C, yaitu tes dan non-tes.
Jadi asesmen kebutuhan itu dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu tes dan non-tes. Jadi dalam bentuk tes contohnya itu seperti tes psikologi ya, ada tes minat, tes bakat, intelijensi, kepribadian. Kemudian dalam bentuk non-tes, contohnya AUM, kemudian ada AUM umum, ada AUM PTDSL ya, observasi, skala penilaian, wawancara, catatan, dan lain-lain. Soal nomor 3, angket skala psikologis pada hakikatnya merupakan jenis instrumen yang berbeda namun sering dianggap sama oleh sebagian orang. Perbedaan angket dan skala psikologis terletak pada A. Data yang diungkap angket berupa kontrak psikologis, sedangkan skala psikologis mengungkap data faktual. B. Angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan skala psikologis hanya mengungkap satu atribut tunggal. C. Hasil data angket perlu dilakukan uji reliabilitas, sedangkan hasil data skala psikologis bisa langsung digunakan. D. Angket digunakan untuk mengukur aspek afektif, sedangkan skala psikologis digunakan untuk mengukur aspek kognitif. Nah, kira-kira perbedaannya yang mana nih? Untuk soal nomor 3, yaitu yang B ya teman-teman. Jadi angket itu bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan psikologis itu, skala psikologis hanya mengungkap satu atribut tunggal. Nah, kita kembali ke soal lagi. Memberikan informasi tentang efektivitas program sehingga dapat mengoptimalkan hasil, efisiensi, dan kualitas merupakan tujuan dilakukannya A. Evaluasi, B. Non-tes, C. Pengukuran, D. Tes. Nah, berarti yang mana jawabannya ya? Yaitu yang A. Evaluasi. Jadi evaluasi itu merupakan suatu penyelidikan atau investigasi karakteristik dan manfaat suatu program. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang efektivitas program sehingga dapat mengoptimalkan hasil, efisiensi, dan kualitas. Hal ini mengandung arti bahwa evaluasi itu dilakukan untuk melihat keterlaksanaan dan ketercapaian kegiatan atau layanan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Sosiometri ditujukan untuk meneliti hubungan antara anggota kelompok dengan anggota lainnya dalam suatu kelompok. Dengan demikian, sosiometri dapat digunakan untuk hal-hal berikut. A. Mengetahui popularitas seseorang dalam kelompok. B. Menyelidiki ada tidak sikap dalam kelompok. C. Menyelidiki kesukaan seseorang. D. Menyelidiki perilaku anggota kelompok. Nah, jawaban yang benar adalah yang D, yaitu menyelidiki perilaku anggota kelompok. Jadi sosiometri itu banyak digunakan untuk mengumpulkan data tentang dinamika kelompok ya. Dan sosiometri juga dapat digunakan untuk mengetahui popularitas seseorang dalam kelompoknya. Kemudian menyelidiki kesukaan seseorang terhadap teman sekelompoknya, baik dalam pekerjaan, sekolah maupun teman bermain. Kemudian juga bisa untuk menyelidiki ketidaksukaan terhadap teman sekelompoknya. Perhatikan soal berikut. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Salah satu metode pengumpul data. 2. Terstandar. 3. Alat ukur yang objektif. 4. Alat untuk menyimpulkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah pernyataan yang tepat mengenai pengertian tes psikologi? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. Semua jawaban benar. Mungkin kalau teman-teman ketemu dengan soal seperti ini, ketika soalnya di akhir-akhir agak membacanya memahaminya malas ya, karena ada harus mencermati gitu kan, tapi tetap harus fokus teman-teman. Nah, untuk soal nomor 6 ini jawaban yang benar adalah yang A. Jadi menurut Gunland dan Lin tahun 1950 ya, tes adalah sebuah alat untuk prosedur sistematik untuk mengukur perilaku sampel. Sejalan itu, Cronbach tahun 1994 menyatakan bahwa tes adalah prosedur sistematik untuk mendeskripsikan dan mengamati perilaku seseorang dan menggambarkannya dengan bantuan skala numerik atau sistem kategori.
Kesimpulannya adalah, tes merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diukur secara objektif dan standar dan dibakukan atas sampel perilaku tertentu. Jadi jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Tes intelijensi yang dikembangkan oleh David Wechsler digunakan untuk orang dewasa adalah A. Tes SPM, B. Tes CFIT, C. Tes WISC, D. Tes WISE. Nah, soal nomor 7 jawaban yang benar adalah yang D ya, yaitu tes WISE. Jadi tes WISE ini itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi umum pada orang dewasa. Kalau WISC itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi umum pada anak usia 6 sampai 16 tahun. Itu perbedaannya ya. Kita lanjutkan kembali. Program bimbingan dan konseling yang baik jika program tersebut dikembangkan berdasarkan A. Rendahnya tingkat ketidaklulusan siswa, B. Banyaknya siswa yang mendapat layanan, C. Kebutuhan siswa, sekolah, dan orang tua, D. Sumbangan terhadap pencapaian prestasi siswa. Nah, untuk ini sudah jelas ya, yaitu B. Berdasarkan kebutuhan siswa, kemudian sekolah, dan orang tua ya. Jadi program bimbingan konseling itu harus berdasarkan dari kebutuhan siswa, sekolah, dan orang tua. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kita lanjutkan kembali. Hasil asesmen menunjukkan bahwa beberapa siswa baru di sekolah mengalami kecemasan tinggi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Terhadap beberapa siswa tersebut disiapkan program dalam komponen program. A. Layanan responsif, B. Perencanaan individual, C. Dukungan sistem, D. Layanan baru. Nah, jawaban yang benar adalah yang A, yaitu layanan responsif. Kenapa yang diberikan itu adalah layanan responsif? Nah, di sini kan ada kata yang jadi siswa di sekolah itu mengalami kecemasan yang tinggi. Jika tidak segera diberikan layanan, maka ditakutkan akan lebih berbahaya lagi gitu. Sehingga diperlukan adanya layanan responsif. Beberapa tindakan dilakukan oleh guru BK antara lain memberikan nasihat kepada orang tua, 2. Memberikan informasi karir, 3. Melakukan konseling kepada siswa yang cemas, 4. Menyembuhkan penyakit jiwa, kemudian 5. Memberikan konseling kepada guru yang kasar, 6. Melakukan konsultasi kepada ahli psikologi perkembangan anak. Di antara 6 tindakan tersebut yang merupakan tindakan profesional adalah, nah dicermati kembali teman-teman ya kalau ada soal seperti ini. A 145, B 321, C 654, D 236. Nah, untuk soal nomor 10 jawaban yang benar adalah yaitu nomor 2, memberikan informasi karir, kemudian nomor 3 melakukan konseling pada siswa yang cemas, yaitu kan masih ranahnya guru BK ya. Kemudian keenam melakukan konsultasi kepada ahli psikologi perkembangan anak. Kalau untuk menyembuhkan penyakit jiwa itu bukan ranahnya guru BK ya. Kemudian juga memberikan nasihat kepada orang tua juga bukan ranahnya guru BK. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali soal nomor 11. Pada pagi hari di sebuah sekolah terdapat sejumlah siswa yang datang terlambat. Alasan yang dikemukakan para siswa adalah bangun kesiangan. Guru piket mencatat dan memberikan tugas pada para siswa untuk mengaji. Guru BK meminta daftar siswa yang terlambat dan menandai siswa yang terlambat berulang kali. Guru BK merancang kegiatan konseling kelompok bagi mereka dengan fokus mengubah kebiasaan datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Aktivitas yang dilakukan guru BK merupakan implementasi dari prinsip bimbingan. A. Merupakan usaha bersama. B. Diperuntukkan bagi semua. C. Menekankan hal positif. D. Merupakan bagian integral dari proses didikan. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang C, di mana guru BK di sini itu adalah menekankan hal yang positif ya. Jadi nanti agar siswanya itu tidak pada datang terlambat lagi, tapi datang tepat waktu. Nah, soal nomor 12. Topik layanan dasar diangkat berdasarkan data tentang
A. Lembar kerja siswa atau LKS bimbingan dan konseling. B. Daftar cek masalah atau DCM dan alat ungkap masalah atau AUM. C. Data kebutuhan siswa dan standar kompetensi kemandirian peserta didik. D. Data pelanggaran data tata tertib dan keluhan siswa selama mengikuti pelajaran. Untuk jawaban yang benar nomor 12 itu adalah yang C ya, data kebutuhan siswa dan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Jadi dasar penyusunan konten atau materi layanan dasar adalah layanan peminatan dan perencanaan individual. Jadi adalah hasil analisis kebutuhan yang dijawantahkan ya menjadi tujuan layanan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Konten yang diberikan dalam layanan dasar merupakan konten-konten yang memfasilitasi mereka untuk mampu mencapai tugas perkembangan mereka sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. Soal nomor 13. Standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan materi layanan dasar karena A. SKKPD memberikan arah pengembangan kompetensi siswa agar tumbuh dan berkembang secara optimal. B. SKKPD menjadi pertimbangan seperti guru menjadikan standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai pertimbangan menyusun pokok bahasan. C. SKKPD merupakan bentuk pemenuhan tuntutan dan prosedur yang diamanatkan dalam panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. D. SKKPD menginspirasi pemilihan topik kegiatan bimbingan klasikal. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Nomor 13 yaitu A, di mana SKKPD itu memberikan arah pengembangan kompetensi siswa agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan keberadaan materi dalam layanan dasar itu maupun layanan peminatan dan perencanaan individual pada dasarnya adalah berbagai informasi dan pengetahuan yang hendak disampaikan kepada peserta didik guna mencapai tujuan layanan. Nah, tujuan layanan bimbingan dan konseling yakni pencapaian perkembangan optimal dari setiap siswa. Jadi kunci utamanya itu adalah pencapaian perkembangan optimal ya dari setiap siswa. Soal nomor 14. Topik layanan peminatan dan perencanaan individual adalah persiapan menghadapi persaingan memasuki perguruan tinggi negeri atau PTN bagi siswa kelas 10 akan ideal apabila dimaksudkan untuk A. Mengajarkan peserta didik strategi yang mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk PTN. B. Menginformasikan kepada peserta didik jenis-jenis seleksi PTN. C. Membantu peserta didik merencanakan persiapan yang dilakukan menghadapi seleksi PTN. D. Mengevaluasi persiapan menghadapi seleksi PTN yang sudah dilaksanakan. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Jadi membantu peserta didik merencanakan persiapan yang dilakukan untuk menghadapi seleksi PTN. Di sini kata kuncinya adalah perencanaan ya, persiapan karena kan masih kelas 10. Jadi yang dibutuhkan adalah merencanakan atau persiapan untuk menghadapi seleksi PTN. Jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Teknik relaksasi menjadi salah satu layanan responsif yang dapat muncul saat menghadapi ujian. Berdasarkan pada beberapa manfaat teknik relaksasi di bawah ini yang tepat adalah A. Merelaksasikan otot, B. Merelaksasikan mental, C. Manajemen diri, D. Mengontrol stres. Nah, yang tepat yang mana ya? Yaitu yang C ya. Jadi teknik relaksasi yang tidak tepat kalau A, B, D itu tepat. Jadi upaya pengendalian kondisi cemas dan stres yang dapat dilakukan oleh guru BK untuk membantu siswa adalah dengan mengajarkan relaksasi. Nah, ada relaksasi yang dapat dilakukan yaitu prarelaksasi, kemudian ada relaksasi otot dan relaksasi mental. Yang tidak tepat adalah manajemen diri. Soal nomor 16. Guru BK dapat mengarahkan siswa agar mereka mampu mengumpulkan data yang diperlukan sebagai tahap awal proses self-assessment. Data yang dimaksud diantaranya adalah prestasi, bakat, minat, nilai, dan berbagai potensi lain. Setelah siswa dapat mengumpulkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya untuk melakukan self-assessment adalah
A. Mengidentifikasi dan mencatat perasaan. B. Memahami alat pengumpul data. C. Berlatih membuat interpretasi. D. Membuat interpretasi data. Nah, kira-kira jawabannya benar yang mana ya? Yaitu yang A ya, mengidentifikasi dan mencatat perasaan. Jadi guru BK itu dapat membantu siswa untuk melakukan self assessment dengan merujuk pada pendekatan 5 langkah yang meliputi yang pertama yaitu mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian mengidentifikasi dan mencatat perasaan, kemudian memahami alat pengumpul data, dan yang keempat berlatih membuat interpretasi, kemudian membuat interpretasi data. Nah, lanjut ke soal nomor 17. Guru BK ingin mengetahui bakat minat siswa. Guru tersebut belum memiliki kewenangan mengadministrasikan instrumen pengukuran bakat khusus. Tindakan yang tepat dilakukan oleh guru BK tersebut adalah A. Menyarankan para siswa untuk mengikuti tes bakat secara online. B. Menggunakan wawancara dan observasi untuk mengamati prestasi menonjol tiap-tiap peserta didik. C. Menggunakan tes Kraepelin untuk menggantikan tes bakat lain. D. Menggunakan sejawat yang berwenang mengadministrasikan DAT. E. Menggunakan scholastic test untuk mengungkap bakat khusus siswa. Nah, jawabannya benar adalah yang D ya, yaitu mengundang sejawat yang berwenang untuk mengadministrasikan DAT. Jadi mengenai etika pengguna asesmen dalam bimbingan dan konseling menurut Apkin ya, dalam kode etik bab 2.6 menjelaskan bahwa suatu jenis asesmen tes atau non-tes hanya bisa diaplikasikan oleh guru BK atau guru BK yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Adapun jenis-jenis tes bakat, salah satunya adalah di Differential Aptitude Test atau DAT. Jadi di sini masih bisa ya, karena kan teman sejawatnya itu yang berwenang bisa mengadministrasikan DAT. Jadi salah satu tes bakat itu ada tes Kraepelin ya. Selain DAT itu ada tes Kraepelin, ada FACT, kemudian ada GATB. Nah, soal berikutnya, seorang guru BK melakukan konseling dengan pendekatan konseling realitas. Pada seorang siswi yang lebih suka menyendiri dari pergaulan dengan teman-teman di kelas, terutama dengan teman perempuan. Dia mengatakan bahwa teman-temannya sombong karena sering diceritakan adalah pacar-pacar mereka. Sementara siswi ini juga jarang bergaul dengan teman laki-laki sekelasnya. Dia mengatakan teman-temannya bandel-bandel. Dalam pandangan konseling realitas, akar masalahnya adalah A. Pikiran tentang kesombongan teman-teman wanita sebagai upaya menutupi perasaan iri hati sehingga dia memilih menghindar. B. Pikiran tentang kebandelan teman-teman laki-laki sebagai upaya menutupi perasaan malu bergaul. C. Ketidaksesuaian antara sikap dalam pergaulan dengan kebutuhan untuk dicintai oleh seorang pacar. D. Ketidaksesuaian antara sikap dalam pergaulan dengan kebutuhan untuk dihargai. Nah, untuk soal ini yang 18 itu yang benar adalah yang C ya. Jadi ketidaksesuaian antara sikap dalam pergaulan dengan kebutuhan oleh seorang pacar. Jadi aslinya di sini adalah dia membutuhkan dicintai ya, membutuhkan kasih sayang. Jadi 5 kebutuhan dasar menurut realita atau William Glasser itu ada yang pertama itu bertahan, kemudian mencintai dan memiliki, kemudian kekuasaan, kemudian ada kebebasan, dan kemudian ada kesenangan. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Seorang leader dalam konseling kelompok bersikap non-direktif, empati, dan aktif berbicara fokus. Terapi pada pengalaman subjektif dengan membangun interaksi konselor-konseli hangat, terbuka, dan friendly untuk membantu mengubah perasaan cemas yang dialami. Merupakan konseling kelompok dengan pendekatan A. Rational Emotive Behavioral Therapy, B. Person Centered Therapy, C. Narrative Therapy, D. Solution Focus. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu Person Centered Therapy. Jadi Person Centered Therapy itu periode pertamanya tahun 1940-an ya, awalnya bernama Non-Directive Counseling. Empati adalah kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseli, melihat melalui
sudut pandang konseli, peka terhadap perasaan konseli sehingga konselor mengetahui bagaimana konseli merasakan perasaannya. Nah, teori person center itu menyatakan bahwa fungsi konseling untuk ada dan terbuka serta berfokus pada pengalaman langsung konseling. Pengalaman subjektif yaitu menanggapi dunia seperti yang diamati dan dialaminya. Jadi bukan fakta benar atau salah. Nah, soal yang terakhir ya, soal nomor 20. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengisian angka sosiometri terhadap siswa kelas B, diperoleh gambaran ada seorang siswa yang terisolir. Setelah dilengkapi dengan wawancara mendalam diperoleh diagnosa, siswa tersebut dalam interaksi sosialnya selalu menggunakan ego state child, sehingga temannya diharapkan untuk selalu memahaminya. Untuk mengembangkan ego state siswa tersebut, pendekatan konseling yang paling tepat adalah A. Kelensianto terapi, B. Psikoanalisa, C. Analisa transaksional, D. Rasional emotif terapi. Jawaban yang benar adalah yang C ya, analisa transaksional. Jadi Eric Berne adalah pelopor analisa transaksional. Nah, Berne berkesimpulan bahwa manusia itu memiliki berbagai bentuk kondisi ego atau disebutnya dengan ego state atau status ego. Status ego manusia itu ada 3 macam. Ada orang tua atau parent, dewasa adult, dan anak-anak child. Tujuan konseling AT adalah konselor berusaha membantu konseli di dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Pengembangan ini pada hakikatnya adalah menetapkan penalaran dan pemikiran individu. Nah, berikut 20 soal yang bisa saya berikan bagi teman-teman yang belum waktunya untuk ujian P3K bisa dipersiapkan kembali karena sudah mendekati ya, atau sebentar lagi. Semoga teman-teman dengan kemudahan dan lulus dalam P3K tahap 2 ini. Nilainya memenuhi passing grade. Fokus teman-teman, terus berdoa, semangat, insya Allah lulus ya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.